Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Qala dawuh asy-syaikhu sinten Syekh al-faqihu kang ahli faqih, al-imamu kang dadi imam, al-alimu kang alim, as-sayyidu kang dadi tuan atau bendoro, al-fadilu kang mulya, muftil muslimina kang dadi ahli fatwane pira-pira wong Islam, baqiyatus salafi rupane sekerine ulama salaf. Artinya termasuk beliau adalah termasuk bagian dari ulama salaf, as-shalihi kang soleh. Izzuddin rupane Syekh Izzuddin, Abu Muhammadin rupane Abu Muhammad, Abdul Azizi rupane Abdul Aziz ibnu Abdissalam kang dadi putrane Abdissalam, ibni Abil Qasim kang dadi putrane Abil Qasim, As-Sulami kang bangsa Sulam, Asy-Syafi'i kang bangsa mazhab Syafi'i. Hafidho muga-muga kreksahu ing Syekh Izzuddin Allahu sinten Allah wa abqa lan mugi nglanggengake atau netepake sinten Allahu ing Syekh Izzuddin, wa radhiya lan muga-muga ngridoni sinten Allah anhu saking Syekh Izzuddin, wa ardo lan paring ridho sinten Allahu ing Syekh Izzuddin bimanihi kelawan anugerah Allah, wa karomihi lan kemuliaane Allah, wa karomihi lan tegese lomane Allah. Jadi pengarang kitab Maqasidus Shaum adalah beliau Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Syekh Izzuddin bin Abdissalam beliau hidup kira-kira di kurun 600-an. Beliau wafat 660 Hijriah. Beliau adalah yang terkenal dengan julukan Sultanul Ulama. Sultanul Ulama ini bukan julukan yang diberikan oleh para ulama atau sesama manusia ulama yang lain, tapi julukan ini adalah langsung dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam kitab Maqasidus Shaum beliau membahas memang khusus pembahasan tentang permasalahan puasa, yang kaitannya adalah hikmah-hikmah dan hal-hal atau adab yang berkaitan dengan puasa. Kitabus Shaum utawi iki iku kitab nerangake poso, wa fihi iku tetep ing dalem Kitabus Shaum asyratu fusulin utawi 10 fasal. Dalam kitab ini nanti ada 10 pembahasan mulai fasal pertama sampai fasal ke-10. Al-faslul awalu utawi fasal kang pertama, fi wujubihi iku tetep ing dalem wajibe poso. Qala dawuh sinten Allahu Allah taala maha luhur Allah, wa azza lan maha agung sinten Allah, wa jalla lan tegese maha agung sinten Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina he wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina kutiba wis diwajibake alaikum ing atase sira kabeh asyamu apa poso, kama kutiba kaya uliya diwajibake apa poso alal ladzina ing atase wong akeh min qablikum kang tetep saking sedurunge sira kabeh, la'allakum supaya ana sira kabeh tattaquna iku padha takwa sira kabeh. Jadi dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita semua umat mukmin untuk berpuasa Ramadan ya. Jadi puasa Ramadan juga diwajibkan terhadap umat-umat terdahulu.
Jadi umat terdahulu ya. Jadi dalam sebagian tafsir dikatakan bahwa umat Nasrani maupun umat Yahudi, ya, bangsa kaum Nasrani maupun Yahudi, mereka juga diperintahkan untuk berpuasa. Ya, puasa yang disebut dalam kitab tafsir, sebagian tafsir tersebut apakah sama dengan puasa Ramadan atau tidak. Nah, ini menjadi perkhilafan. Ada yang mengatakan memang sama, puasa yang diwajibkan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga sama dengan yang diwajibkan oleh kepada umat-umat Nabi terdahulu, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Jadi ini kalau berdasarkan historis ya, jadi orang Nasrani dulu juga diperintahkan puasa Ramadan, tapi mereka mengganti artinya merubah. Jadi yang asalnya puasa Ramadan 30 hari atau 1 bulan, mereka tambahi 10 hari ya, karena kondisi cuaca yang sangat panas, akhirnya mereka mengganti di bulan-bulan yang sejuk. Kalau di bagian tafsir dikatakan fi faslir rabi, atau di musim semi ya. Jadi mereka mengganti di bulan puasa Ramadan di musim semi karena dianggap yang lebih ringan ya ketika cuacanya itu sejuk ya. Akhirnya setelah dipindah di musim semi ya, sebagian dari mereka atau ulama-ulama mereka punya inisiatif untuk menambahi 10 hari ya, sebagai ganti karena pergantian waktu tersebut. Akhirnya ditambahi 10 hari, akhirnya menjadi 40 hari. Setelah 40 hari, ada sebagian kepala suku dari mereka yang sakit. Setelah sakit dia nazar, kalau saya sembuh saya akan puasa saya akan kita tambah menjadi 10 hari. Akhirnya ditambah puasa Ramadan menjadi 50 hari. Jadi itu berdasarkan historis puasa umat-umat terdahulu, dalam hal ini adalah Yahudi dan Nasrani. Akhirnya ya berubah, tidak seperti asal ya, dari puasa Ramadan 1 bulan 30 hari berubah menjadi 50 hari. Ada yang mengatakan bahwa puasa umat terdahulu itu bukan puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan adalah memang diberikan khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kalau puasa umat terdahulu ya 1 bulan 3 kali ya, 1 bulan 3 kali itu ada yang sebagian ulama tafsir mengatakan demikian. Jadi kalau mengikuti pendapat kedua yang mengatakan bahwa puasa Ramadan itu adalah khusus diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, itu berarti merupakan sebuah keistimewaan ya, yang tidak diberikan oleh umat-umat terdahulu. Jadi memang umat-umat terdahulu itu benar umurnya panjang, bahkan umatnya Nabi Nuh alaihi salam hampir mencapai 1000 tahun. Nabi Nuh sendiri kira-kira 950 tahun ya, bayangkan ya. Tapi umat Nabi Muhammad itu hanya kisaran 60 sampai 70 ya. Rata-rata umurnya segitu. Tapi meskipun umurnya pendek, tapi ibadah atau kualitas yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad pahalanya bisa melebihi ibadahnya umat-umat Nabi terdahulu, dengan bukti bahwa dalam bulan Ramadan terdapat Lailatul Qadar, yang mana ibadah dalam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar melebihi atau mencapai 1000, lebih baik dari 1000 bulan. Nah, gitu. Kalau dihitung 1000 bulan itu adalah perkiraan 83 atau 84 tahun. Bayangkan, kita kalikan. Jadi Lailatul Qadar, ketika seseorang menemui Lailatul Qadar setiap tahun, berarti tinggal mengalihkan saja gitu. Jadi ketika meskipun umat Nabi Muhammad itu pendek berdasarkan umur, tapi kualitas ini lebih bisa membandingi atau bahkan melebihi ibadah umat-umat Nabi terdahulu. Nah, itulah keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW.
wasallam. La'allakum tattaqun. Maknahu utawi maknane ayat, maknahu utawi maknane qaulihi ta'ala la'allakum tattaqun. Rupane dawuh la'allakum tattaqun. La'allakum menawa sira kabeh tatakuna iku padha wedi sira kabeh annara ing neraka bisaumihi kelawan mosoni Ramadan. Fa inna saumahu krana sak temene mosoni Ramadan sababun iku dadi sebab li ghufrani dzunubi maring disepurane pira-pira dosa al mujibati kang nyebabake atau kang jalari linari maring mlebu neraka. Jadi dalam ayat tersebut diakhiri dengan la'allakum tattaqun, niscaya kalian akan mendapatkan ketakwaan atau agar kalian bisa takwa. Jadi salah satu tujuan dari berpuasa adalah agar bisa takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seseorang itu berpuasa, pasti dia akan secara otomatis nafsunya ini akan reda gitu. Jadi puasa itu bisa meredam hawa nafsu, bisa mencegah maksiat. Secara otomatis dia akan menjauhi maksiat, melakukan perintah dan berstatus sebagai orang yang bertakwa. Wa fis sahihaini lan iku ing dalem kitab Bukhari Muslim anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh sinten Kanjeng Nabi bunia dibangun al islamu apa Islam ala khamsin ing atase 5 perkara. Jadi agama Islam ini dibangun atas 5 hal. Jadi pondasi agama Islam adalah 5 hal. Ala an ta'budu ing atase yen to nyembah sapa sira Allah ing Allah wa takfurulan ngufuri sapa sira bima kelawan perkara dunahu kang sakliyane Allah. Yang pertama adalah ketika engkau menyembah Allah dan mengkufuri atau tidak menyembah selain Allah, menjauhi menyembah selain Allah. Wa iqamus sholati lan jumenengake salat, wa itauz zakati lan bayar zakat, wa hajjul baiti lan haji ing dalem Ka'bah, wa shaumi Ramadan lan poso ing dalem wulan Ramadan ya. Jadi kelima pondasi ini ketika salah satunya itu lepas maka secara otomatis agama Islam juga akan sedikit demi sedikit akan terjadi kemerosotan ketika pondasi-pondasi agama ini hilang. Dan maka sebagai umat Islam kita wajib menjaga pondasi Islam ini dengan selalu mengerjakan puasa khususnya dalam hal ini. Al-faslu utawi fasal atsani kang kaping pindho fi fadhailihi iku tetep ing dalem pira-pira fadilahe poso. Fasal yang kedua adalah menerangkan tentang keutamaan puasa. Jadi banyak sekali keutamaan puasa, mungkin nanti di sini akan dibahas secara singkat atau diambil yang poin-poin saja. Li saumi iku tetep keduwe poso fawaidu utawi pira-pira faedah. Raf'ud darajati rupane diangkate pira-pira derajat. Rupane diangkate pira-pira derajat wa takfirul khotiati lan di sepurone atau dilebure pira-pira kesalahan. Wa kasrus syahawati lan di redame pira-pira syahwat atau kesenangan. Wa taktsirus shadaqati lan diperbanyake pira-pira sedekah, wa taufiru taati lan dipenuhi pira-pira taat, wa syukru alimil khafiyati lan nyukuri maring Allah kang maha ngaweruhi alam kang samar atau perkara kang samar. Wal inzijaru lan kacegah an khawatiril ma'asi saking pira-pira maksiat kang bahayake, wal mukhalafati lan pira-pira perkara kang nulayani maring perintah Gusti Allah. Jadi dalam fasal kedua ini terdapat
beberapa faedah ya, nanti akan kita bahas kupas satu persatu. Jadi raf'ud darajat yang pertama adalah ketika seorang mukmin melakukan puasa maka derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan banyak hal ya. Dengan bukti bahwa hadis yang sudah masyhur ya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ya, itu salah satu Allah mengangkat derajat adalah ghufira man shoma ramadhana imanan ya. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman ya, iman percaya dengan kewajiban berpuasa wahtisaban dan mencari pahala dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ada lagi hadis yang berbunyi lisaim farhatani. Jadi bagi orang yang berpuasa punya dua kebahagiaan. Farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang berpuasa punya dua kebahagiaan. Yang pertama adalah ketika dia berbuka ya, itu sudah menjadi hal yang wajar ya, ketika mau menjelang berbuka ini pasti sangat di hal-hal yang perkara yang sangat dinantikan ya. Banyak menu-menu makanan dikumpulkan ya, kadang es dan lain sebagainya, merasa bahagia. Yang kedua adalah ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika sudah wafat atau di surga nanti. Yang kedua adalah takfirul khotiat ya, takfirul khotiat termasuk faedah berpuasa adalah bisa melebur dosa ya. Kita ambil ada keterangan dari hadis Ramadhanu ila Ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idzajtunibat al-kabair. Jadi mengapa puasa Ramadan bisa melebur dosa ya, diambil dari hadis Nabi Ramadhanu ila Ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idzajtunibat al-kabair. Jadi mulai Ramadan ini sampai Ramadan tahun depan ya, dosa orang yang berpuasa itu diampuni, tapi dengan catatan dia tidak melakukan dosa besar ya. Untuk selanjutnya faedah puasa yang ketiga tadi adalah kasrus syahwat, bisa meredam nafsu ya. Seperti dalam ayat tadi la'allakum tattaqun, ketika seseorang berpuasa maka nafsunya juga akan melemah ya. Nafsunya untuk melakukan maksiat ya, melakukan maksiat juga akan turun ya. Maka sudah secara otomatis syahwatnya menurun dan dia tidak melakukan maksiat, akan mendapatkan derajat sebagai orang yang takwa tadi. Untuk yang selanjutnya tadi adalah taktsirus shadaqah, memperbanyak sedekah. Puasa kok bisa memperbanyak sedekah itu bagaimana? Karena ketika dia merasakan haus dan dahaga, merasakan tidak makan tidak minum ya, ternyata kok begini ya, tidak makan tidak minum, bagaimana dengan saudara-saudara kita fuqara masakin. Nah, akhirnya terdorong dari dirinya untuk melakukan sedekah ya. Wa taufirut taati, yang keempat ya, yang keempat adalah dia mudah melakukan taat ya. Wa taufirut taati, mudah melakukan taat. Diambil dari hadis ya, jadi ketika dia ingat ahli neraka ya, merasakan haus dan lapar, mereka maka akan mendorong ia untuk melakukan banyak lagi taat agar terhindar dari api neraka. Itu salah satu faedahnya. Yang selanjutnya adalah syukru alimil khafiyat, dia bisa mensyukuri kepada Allah, bersyukur kepada Allah ya, dia bisa merasakan ternyata begini, makan setiap hari, minum, makan 3 kali sehari atau 2 kali sehari, bisa nyemil dan lain sebagainya. Sekarang kok tidak bisa nyemil, akhirnya dia bisa mensyukuri nikmat ya, nikmat bisa minum, bisa
bisa kenyang setiap hari ya. Jadi mendorong dia untuk bisa lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya tadi adalah al-inzijar an khawatiril ma'asi wal mukhalafat. Ya, ketika seseorang berpuasa dia bisa tercegah dari melakukan maksiat dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sebab tadi ya, ketika seseorang berpuasa urat saraf ya. Jadi termasuk setan membisikkan manusia untuk melakukan maksiat adalah melalui urat-urat saraf. Ketika seseorang berpuasa maka urat-urat saraf tersebut akan menjadi mengecil, menciut gitu. Jadi nafsunya melemah ya, artinya redam, setan tidak bisa mengganggu ya. Maka ada ibarat ketika datang bulan puasa maka setan akan dibelenggu. Itu maksudnya bagaimana? Nah, ternyata dalam sebagian keterangan bukannya kok setan yang dibelenggu, tapi dia tidak bisa mengganggu seseorang yang berpuasa. Nah, karena seseorang yang berpuasa diganggu ini tidak respon ya, tidak merespon bisikan setan, tidak dituruti ya, itulah yang dikatakan dibelenggu artinya. Jadi itulah sebagian dari faedah-faedah puasa. Mungkin dalam sebagian kitab yang lain juga banyak ya, termasuk adalah bisa menyehatkan. Dan diambil dari hadis sumu tasihu, berpuasalah kalian niscaya kalian akan menjadi sehat. Dan ini bisa dibuktikan dalam ilmu kedokteran ya. Banyak ilmu kedokteran atau para dokter yang juga mengakui bahwa puasa itu menyehatkan tubuh. Bahkan orang-orang yang mempunyai sakit semisal mah atau lambung malah dianjurkan untuk berpuasa gitu. Mungkin cukup sekian dari kami untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.